Shalom teman-teman, kembali kita berjumpa pada saat ini, di mana pertemuan kita di Sabat yang kedua ini kita berbicara mengenai cinta ya. Cinta apakah yang akan kita bahas? Nah saat ini sebelum saya membagikan pelajaran pada hari ini, kita akan berkenalan. Ada tamu kita spesial ini, tamu kita ini dari jauh. Nah tamu kita ini namanya Yopi. Nah, untuk lebih lengkapnya, siapa Yopi ini? Yopi akan memperkenalkan dirinya. Silahkan Yopi. Halo, shalom semuanya. Nama saya Yopi Adrian Gondologit. Saya berasal dari Papua, kota Sorong, dan sekarang saya sedang bersekolah di Semarang Adventist School. Oke, Yopi dari Jakarta ya? Iya. Asalnya sebetulnya dari Papua. Oke. Jadi pada saat ini pembahasan kita ini menarik Yopi. Pembahasan kita itu mengenai cinta. Cinta ya. Tapi cinta apa ini? Nah, kita belum tahu cinta apa. Nah, cinta terhadap sesuatu. Ya, bukan cinta terhadap lawan jenis atau sesama jenis, tetapi terhadap sesuatu. Baik, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, Tuhan di surga terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan di Sabat hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini membawa diri kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yopi pernah enggak dalam masa hidup ya? Sekarang umurmu berapa? 18. 18. Nah, dalam umur 18 itu pernah enggak Yopi bekerja? Kerja, dulu pernah kerja ikut teman. Oh, dulu pernah kerja ikut teman ya? Iya. Nah, ketika kamu kerja ikut teman, kira-kira apa yang kamu rasakan waktu bekerja? Ada enak sama ada enggaknya juga sih. Ada enak dan juga enggak. Iya. Nah, ketika kamu bekerja itu kan kamu merasakan enak sama nggak enak tuh. Nah, yang enaknya dan nggak enaknya itu apa sih? Boleh dibagikan kepada kita semua. Kalau enaknya sih ya dari kerja ya pasti enak karena bisa menghasilkan uang sendiri ya. Oh iya, bangga ya, bangga dengan hasil sendiri. Lalu? Yang enggaknya itu ya kadang soal gaji sih. Soal gaji. Kenapa dengan soal gaji? Ya, gajinya tidak sesuai dengan pekerjaan. Iya, pekerjaannya. Oh iya. Iya, terkadang ketika kita bekerja, biasanya itu kita seperti itu. Jadi ketika kita bekerja itu ekspektasi kita itu gajinya sekian, ya kan? Tetapi ketika kita masuk, wah ternyata cuma sekian, kurang puas ya kan? Nah, seandainya kita berandai-andai nih. Sekarang kan kamu udah keluar nih. Ya udah. Dalam pekerjaan itu. Nah, seandainya kalau dalam kerjaan itu gajinya besar. Nah ya, gajinya besar. Apakah kamu tetap mau bertahan di dalam pekerjaan itu? Ya, pastinya tetap sih. Apalagi kalau soal gaji besar ya. Jadi, tetap bertahan. Tetap bertahan ya? Iya. Tetap bertahan ya. Jadi nggak ada ya manusia yang nggak nggak menolak tawaran yang dimana kerjaan yang kita senangi tetapi hasilnya di luar ekspektasi kita, berharga gitu kan. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya kembali ke seputar pekerjaan itu tadi. Ketika kamu mendapat pekerjaan seperti itu, gajinya gede juga, lalu kamu tetap bekerja di hari Sabat. Nah, ini kita berbicara seperti itu ya. Kamu tetap mau bekerja atau kamu pergi beribadah? Ya ini mah kalau kayak gini sih ya jujur-jujuran aja ya. Iya. Pastinya sih tetap milih bekerja sih. Tetap milih bekerja ya. Iya. Milih bekerja itu secara jujur ya, secara pribadi ya. Pribadi pasti. Tetapi ada nggak kira-kira kamu merasa nggak enak sama Tuhan dengan hal-hal seperti itu? Ya ada sih. Kadang juga resign atau nggak minta libur pas hari Sabat supaya bisa ikut ibadah. Oh, solusinya adalah kamu mau minta izin ya. Ketika diizini, puji Tuhan ya kan.
kalau nggak diizini berarti kamu mau resign gitu. Berarti kamu meninggalkan gajimu itu dong. Iya, iya benar. Berarti kamu ada pengorbanan ya. Tetapi gini Yopi, ketika kita bekerja ya, ketika kita mau melayani Tuhan, jangan lupa kita harus bekerja, ya kan? Iya. Kita kadang orang tuh mengatakan seperti ini, pelayanan, tetapi pekerjaannya tidak ada. Nah, kecuali di dalam pelayanan itu ada pekerjaan sampingan kita yang kita lakukan dan itu mendukung di dalam pelayanan kita. Nah, contohnya ini ya. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika. Nah, aku minta kamu untuk membaca di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Boleh dibaca. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Oke, terima kasih. Jadi tadi di sana dikatakan Rasul Paulus ya memberikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Kamu ingat Rasul Paulus itu siapa? Seorang pembunuh. Ya, dulu adalah Saulus ya, seorang pembunuh. Kerjaannya itu membunuh. Ya mungkin dia senang dengan pekerjaannya, tetapi ketika dia dipanggil sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia berubah dan menjadi seseorang yang mau menginjil. Nah, bagus nggak sih kita jadi seorang penginjil? Bagus dong. Tetapi di sana tadi Paulus juga katakan jangan kita lupa untuk apa? Bekerja. Nah, untuk itu ya memang penting, pelayanan itu penting, ke gereja itu penting, tetapi kerja juga penting. Jadi harus seimbang. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa di dalam bekerja itu kita sanggupkan diri kita ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Contohnya kayak kamu tadi, kalau seandainya kamu seperti itu ya saya coba minta izin, ya kan? Minta izin kepada siapa? Kepalamu ya, manajer, siapa tahu dikasih izin. Nah, kalau tidak ada izin ya pasti ada solusi yang lain, entah resign dan sebagainya, dan pasti Tuhan akan bukakan jalan yang lain. Paulus pada saat itu dia bekerja. Kerjanya apa? Jadi tukang tenda ya. Jadi tukang tenda dia. Dia menggunakan hal itu dengan keahliannya, tetapi dia juga tidak lupa untuk apa? Untuk menginjil. Dan pelajaran kita ini sangat sangat penting sekali karena ketika kita sudah bekerja nih ya, tetapi uangnya makin banyak, kemudian daripada itu pikiran kita akhirnya dibawa kepada uang itu, akhirnya lupa sama Tuhan, uang ini jadi apa? Jadi berhala ya, jadi berhala. Nah, ketika kita bekerja mensyukuri apa yang kita dapatkan dan di sana kita tetap melayani Tuhan, bekerja giat untuk melayani, pasti Tuhan akan sempurnakan. Nah, itu semua adalah pelajaran kita pada saat ini di mana cinta akan uang itu akan menghancurkan kita. Tetapi ketika kita bisa mengkontrol diri kita, maka kita akan menjadi umat yang apa? Umat yang disenangi Tuhan. Kita bisa kontrol diri dengan gaji yang mungkin ya sederhana, cukup ya, serba kecukupan, tetapi kita juga hidup bersama dengan Tuhan. Itulah pelajaran kita pada saat ini, teman-teman. Biarlah pelajaran pada saat ini di sahabat yang kedua ini membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ingat, tetap bekerja dan juga melayani Tuhan ya. Bekerja untuk Tuhan dan juga bekerja untuk diri kita. Karena di sana tadi firman Tuhan katakan kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan. Inilah pelajaran kita dan kita akan tutup pertemuan kita pada saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Yopi. Kami persilakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima dalam kerajaan surga Tuhan yang mulia.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, dan kami bisa bertemu lagi dengan serengga dalam sahabat yang kedua ini, dan kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa hanya Engkaulah yang bisa membuat kami sadar bahwa uang tidak dapat mengambil kebahagiaan, melainkan uang itu akan menjadi uang yang berhala karena membuat kami lupa akan pencipta kami, Tuhan. Semoga doa yang tidak sempurna ini bisa Kau sempurnakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Yopi untuk doa tutupnya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tuhan memberkati. Dadah.